Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuar Rasid dengan NIM 0495335554. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah basis data, yang mana pada tugas 2 kali ini kita disuruh untuk membuat IRD. Adapun contoh kasusnya untuk pada tugas 2 kali ini seperti ini. Di sini pada pembuatan IRD kita harus memasukkan ke dalam basis data yaitu MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pengerjaannya tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206. Langsung saja kita untuk mempersingkat waktu yaitu dengan membuka aplikasi XM. Di sini kita start untuk terlebih dahulu ya. Setelah ada indikator berwarna hijau seperti ini, kita langsung saja membuka yaitu localhost php-admin. Kita bisa dengan mengklik ini. Oke, setelah kita sudah membuka localhost php-adminnya, kemudian kita yang pertama yaitu membuat database. Databasenya yaitu di sini. Di sini kita beri nama tugas 2. Create. Setelah tugas 2 dibuat, kita kemudian membuat tabel, yaitu kita buat tabel dokter dengan beri nama dokter. Kita buat kolomnya yaitu 7 untuk mengisi atribut-atributnya. Adapun pada tabel dokter yaitu di sini ada ID dokter dengan tipe data integer dengan length 3. Kemudian kita di sini tambahkan primary key ya sebagai kunci utamanya dan auto increment. Kemudian yang selanjutnya ada nama dokter dengan tipe datanya yaitu varchar dengan length-nya yaitu 30. Yang selanjutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahir dengan tipe datanya yaitu date. Length-nya tidak perlu diisi. Yang selanjutnya yaitu ada nomor HP. Nomor HP. Tanggal lahir, alamat ya, alamat dulu, alamat, kemudian tipe datanya varchar, kita bisa di sini isi 100. Yang selanjutnya yaitu baru nomor HP dengan tipe datanya varchar dengan length-nya yaitu 15 saja. Yang selanjutnya ada spesialis yaitu tipe datanya varchar dengan length-nya yaitu 15. Yang terakhir itu ada waktu kerja tipe datanya integer dengan length-nya 100. Kemudian kita save. Setelah di sini dibuat, kemudian ini adalah struktur tabel dari dokter itu sendiri ya. Di sini ada atribut-atributnya. Untuk atributnya di sini ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Kemudian kita untuk membuat tabel-tabel yang lain, yaitu di sini kita membuat new. Adapun sebenarnya beberapa cara untuk membuat tabel, yaitu bisa dengan struktur ini atau dengan MySQL dengan cara memasukkan inputannya seperti ini. Buat create table apa dengan table bawahnya itu atributnya apa, tipe datanya apa, seperti itu. Tapi agar lebih mudah di sini kita tinggal membuatkan struktur ya, struktur di sini. Kemudian kita buat di sini tugas 2, kemudian kita buat new dengan menggunakan struktur. Di sini tinggal memasukkan table. Kemudian adapun administrator contohnya, administrator yaitu dengan atributnya di sini ada ID admin dengan tipe datanya integer dengan length-nya 3. Jangan lupa untuk primary key dan auto increment. Kemudian selanjutnya ada nama admin
dengan tipe datanya varchar dengan lengthnya 30. Kemudian ada waktu jaga dengan tipe datanya yaitu varchar dengan lengthnya 100 deh. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan lagi tabel yang lain yaitu tabel daftar, dimana pada tabel daftar itu ada ID daftar dengan tipe datanya integer, lengthnya 3, primary key, auto increment, kemudian ada ID admin dengan tipe datanya integer, lengthnya 3, kemudian ada ID pasien dengan tipe data integer dengan lengthnya 3. Oke. Kemudian kita buat lagi yaitu tabel administrator, daftar dokter, kemudian dokter admin, kemudian di sini ada ID data dengan tipe data integer dengan lengthnya 3, kemudian primary key jangan lupa, dan auto increment, kemudian ada lagi ID admin dengan tipe data integer dengan lengthnya 3, kemudian ada lagi ID dokter dengan tipe data integer dengan lengthnya 3, kemudian kita save. Kemudian kita buat lagi yaitu dengan tabel nama pasien dengan atributnya yaitu ID pasien dengan tipe datanya integer dengan lengthnya 3, kemudian primary key dengan auto increment, kemudian ada lagi nama pasien dengan tipe data varchar dengan lengthnya 30, kemudian ada alamat pasien dengan tipe data varchar ininya 100 di lengthnya, kemudian ada jenis kelamin dengan tipe data karakter tipe data karakter mana tipe data karakter itu satu. Itu maksudnya agar pemilihan jenis kelamin yaitu hanya laki-laki dan perempuan yaitu L atau P. Kemudian selanjutnya kita save. Kemudian kita buat lagi tabel lagi. Di sini kita beri nama pasien dokter dengan atribut ID. Data integer lengthnya 3, auto increment, kemudian di sini ada ID dokter dengan tipe data integer lengthnya 3, kemudian ada ID pasien tipe data integer dengan lengthnya 3, kemudian ada waktu periksa itu tipe datanya date tanggal. Kemudian untuk menambah satu kolom lagi kita tambahkan di sini dengan tipe data dengan nama resep, tipe datanya varchar dengan ininya 100. Valid length 100. Di sini setelah tabel dibuat, kemudian kita pemberian daftar nama-nama pasien yang akan didaftarkan, yaitu kita kemudian di sini kita insert, tambahkan nama-nama pasien. Untuk ID pasien tidak perlu diisi karena dia akan otomatis. Contohnya di sini kita akan menambahkan misal Putra, nama pasiennya Putra, alamatnya Jakarta dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian
kita go. Selanjutnya kita lihat lagi di sini putra sudah terdetek, kemudian kita tambahkan lagi di sini jadi pasiennya secara otomatis. Kemudian misalkan putra putri ya kan, putra putri dari contoh Tangerang, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kita tambahkan lagi Januar, pasiennya asalnya dari Bandung, ini laki-laki. Kemudian kita tambahkan lagi contoh namanya Anda, asalnya dari Semarang, jenis kelaminnya perempuan. Oke, di sini sudah ada ya daftar nama-nama pasien, dan di sini juga sudah ada ID pasien yaitu 1 2 3 4. Nah, maksudnya itu 1 2 3 4 ini yaitu auto increment yang tadi kita buat, itu maksudnya jadi penambahan jumlah nilai secara otomatis. Oke, selanjutnya kemudian kita ada penambahan indeks atau foreign key ya. Foreign key di sini yaitu administrator. Oh ya, kan di sini itu ada primary key ya. Primary key itu yaitu kunci utama yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel, atau artinya tidak ada dua baris yang sama. Biasanya digunakan untuk menghubungkan primary key dengan foreign key yang mau kita buat. Di sini kita menambahkan foreign key yaitu atau indeks ya. Untuk pada di table administrator kita menambahkan di sini indeks, itu untuk menambahkan foreign key. Nah, foreign key itu yaitu kunci yang berwarna silver ini ya, sedangkan primary key yaitu kunci yang berwarna emas ini atau kuning ya. Kemudian yang selanjutnya ada daftar. Pada daftar kita menambahkan primary key yaitu pada ID daftar, kemudian ID admin, kemudian ID pasien. Selanjutnya pada dokter kita menambahkan ID dokter, kemudian pada dokter admin kita menambahkan ID data, kemudian ID admin dan ID dokter. Selanjutnya ada pasien. Pada pasien kita menambahkan pada ID pasien. Kemudian pada pasien dokter kita menambahkan ID, kemudian ID dokter, kemudian ID pasien. Oke, setelah penambahan indeks atau foreign key, kemudian langkah selanjutnya yaitu pembentukan relasi. Pembentukan relasi yaitu kita mengklik designer. Nah, sebelumnya kita rapihkan terlebih dahulu. Di sini kita rapihkan terlebih dahulu ya. Di sini pada soal yaitu administrator di tengah, kemudian ada daftar, kemudian di sini pasien, kemudian pasien dokter.
administrator isi sini dokter, sini dokter admin. Oke, langkah selanjutnya kita pembentukan relasi ya. Itu sebelum kalau kita ini kita save terlebih dahulu. Contoh tugas basis data aja deh, basis data. Dan kita ini untuk agar urutannya tidak berantakan lagi seperti tadi. Kemudian di sini kita membuat create relationship yang mana pada di sini ID dokter ya. ID dokter kita sambungkan dengan foreign key ya di dokter sini, kemudian kita sini beri cascade. Sebentar. Oke. ID dokter, ada ID dokter yaitu cascade. Sebentar, kok dia tidak mau keluar. Oke, di sini udah keluar. Kemudian kita create relationship lagi pada ID pasien ke ID pasien. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ID pasien dengan ID pasien. Cascade. Kemudian pada ID admin ke ID admin. Kemudian sini ID admin ke ID admin. Kemudian oke, di sini udah selesai ya. Kemudian kita save lagi. Setelah untuk pembuatan dari relasi ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita untuk mengetes database tadi di terminal atau sel ya, dengan cara kita buka lagi ke sini, kemudian kita buka sel. Yang mana pada saat ini kemudian kita membuka MySQL menu root untuk membuka aplikasinya. Kemudian setelah MySQL min root, kemudian kita untuk melihat show database-nya yang tadi telah kita buat. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk database-nya sudah sesuai dengan ini yang telah kita buat tadi pada localhost php-my-admin-nya. Kemudian kita use tugas 2. Oke, use tugas 2, kemudian kita perlihatkan tablesnya. Oke, di sini udah sesuai ya, administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melihat daftar pasien yang telah kita buat tadi. Select from pasien. Oke, di sini ada select from pasien, yaitu untuk melihat daftar nama-nama pasien yang telah dimasukkan tadi.
kemudian kita select nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin, sama dengan contoh perempuan. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, di sini maksudnya adalah kita untuk menampilkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dari tabel pasien yang mana yaitu jenis kelamin perempuan saja. Begitupun kita bisa menampilkan pada jenis kelamin laki-laki saja seperti ini. Dan bukan cuma itu, di sini kita juga bisa membuat yaitu tabel baru, mengubah tabel dan mendelete-nya atau biasa disingkat yaitu CRUD atau create, update, dan delete, yaitu dengan cara contoh misalkan kita lihat dulu tadi daftar-daftar pasiennya. Kemudian yang selanjutnya kita untuk menambahkan ya, insert into pasien, kemudian kita masukkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian kita beri nilai, itu contoh misalkan namanya Ian, Ian dengan alamatnya di mana ya, di Solo deh, Solo, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita buka lagi sini. Nah, di sini untuk penambahan daftar nama pasien sudah berhasil dibuat pada tabel pasien. Kemudian langkah selanjutnya misalkan kita ingin merubah nama Ian tadi menjadi nama lain, contoh dengan cara update pasien. Oke, di sini set nama pasiennya yaitu misal Rashid deh, Rashid. Kemudian where, nama pasiennya yaitu Ian. Titik koma. Oke, di sini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lihat lagi sini. Nah, yang sebelumnya bernama Ian telah kita berhasil ganti dengan nama Rashid. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendelete dengan cara delete from pasien. Kemudian where, contohnya kita bisa dengan ID pasien saja, misalkan ID pasien itu sama dengan kita contoh hapus nomor 5 yang telah tadi kita buat tadi. Kemudian nah, setelah itu kita cek lagi kembali. Nah, di sini data yang berhasil kita buat tadi yaitu atas nama Rashid, alamat pasien Solo dengan jenis kelamin laki-laki telah berhasil kita hapus kembali. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi karena masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.